pada era kapal KM Bukit Siguntang dan KM Lambelu. Nah, ini yang menarik. Pada era kedua kapal ini barulah dipecah antara kamar kelas 1 ini terletak di dek 6. Di dalam ruangan kamar kelas 1 ini ada terdapat apa sih yang membedakan antara kelas 1, kelas 1A, kelas 1B, kelas 1S ini di dalam kapal? Jika ditanya ke saya, apakah kamar kelas nyaman? Di dalam kapal Pelni itu ada terdapat 6 tipe kelas. Letak istimewa dari kamar kelas 1A ini sebenarnya ruangan kamar kelas 2 ini terdapat 4 set tempat tidur. Kalau saya pribadi, saya pernah mengambil kamar kelas di tahun 2015 dengan KM. Ternyata jumlah penumpang kamar kelas 1, kelas 2 yang ada di dalam kapal ini ternyata jumlahnya beda-beda. Yang membedakan antara penumpang kelas 1, kelas 2 itu dilihat dari apa sih yang membedakan antara kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A dan kelas 2B. Biasanya ruangan kamar kelas ini diambil oleh orang yang membutuhkan privasi, suami istri atau keluarga. Kenapa sih nggak bisa lagi? Apa bisa kita sewa? Tapi ini sekarang dibuatkan kru. Dari krunya ditaruh dari semua yang sekarang dari 4 jadi 1, 2 aja. Halo teman-teman basudara semua, salam satu rasa, salam seluas-luasnya. Nggak terasa sekarang sudah memasuki bulan September tahun 2021 dan nggak lama lagi tahun 2021 akan segera berakhir. By the way, kemarin ada seseorang yang DM saya untuk membahas satu tema yang saya pikir ini tidak terlalu penting. Namun setelah saya buka data kapal, saya cek satu persatu, saya shock dan terkejut. Ternyata di tiap kapal ternyata beda-beda loh. Tema yang saya maksud yaitu kamar kelas. Buat yang sering naik kapal Pelni pasti tidak asing dengan yang namanya kamar kelas. Terkhusus jika teman-teman naiknya dari tahun 90-an sampai tahun 2014. Kali ini kita akan membahas tentang kamar kelas secara lengkap. Tapi dari era kapal KM Kerinci sampai KM Gunung Dempo ya. Saya tidak akan bahas dari eranya Tampomas yang tahun 1956, Tampomas 2 yang buatan Jepang, KM Fudi, KM Aguamas, KM Ganda Dewata, KM Egon maupun Jetliner. Di sini saya mau membahas yang buatan Jerman aja, oke? Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 2 meter, 200 cm, dengan berat 115 kg. Seorang raksasa yang pernah eksis di dunia entertainment, dunia film, dan seorang bakarman, Batak Karo Manado. Dan kita mulai dengan bumper video terlebih dahulu. Welcome aboard. Nah, jadi di dalam kapal Pelni itu ada terdapat 6 tipe kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas wisata, dan kelas ekonomi. Saya ulangi, di dalam kapal Pelni itu ada terdapat 6 tipe kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas wisata, dan kelas ekonomi. Jadi di dalam kapal Pelni itu tidak pernah ada yang namanya kelas super VIP, kelas bisnis, kelas eksekutif, dan lainnya.
Di dalam kapal Pelni jelas tertulis seperti ini. Yang membedakan antara penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas wisata, dan kelas ekonomi itu dilihat dari bentuk tiketnya. Untuk soal tiket kapal yang saya maksud sudah saya bahas di episode 20. Dan itu adalah tiket saya dan keluarga saya yang saya kumpulkan dari tahun ke tahun. Dan juga dibedakan dengan menu hidangan makanan yang didapat di dalam kapal selama berlayar. Dan itu juga sudah saya bahas di episode 19 di channel saya ini. Untuk kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu terdapat di KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, KM Umsini, alias di kapal tipe 2000 penumpang yang dibangun pada tahun 80 awal. Untuk KM Tidar, KM Ceremai, dan KM Dobon Solo hanya terdapat kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Untuk kelas ekonomi itu tersedia di semua kapal. Jadi tidak perlu saya sebutkan lagi ya. Pada era kapal KM Bukit Siguntang dan KM Lambelu, nah ini yang menarik. Pada era kedua kapal ini barulah dipecah antara kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A, kelas 2B, kelas 3 wisata, dan kelas ekonomi. Pada era KM Dorolonda dan KM Gapulu, nah ini sangat unik. Kedua kapal ini cuma memiliki kamar kelas 1 dan kelas ekonomi. Tapi kelas 1-nya ada 3 varian, 1A, 1B, dan 1S. 1S itu maksudnya 1 spesial. Pada era KM Labobar dan KM Gunung Dempo, nah ini nggak bisa dikatakan lagi sih. Karena hampir sama dengan KM Dorolonda dan KM Gapulu yang memiliki kamar kelas 1 dan kelas ekonomi saja, tapi kamar kelas 1-nya tanpa varian. Untuk kapal tipe 500 penumpang seperti KM Pangrango, KM Sangiang, dan KM Wilis, ketiga kapal ini hanya memiliki kamar kelas 2 dan kelas ekonomi saja. Untuk semua kapal tipe 1000 penumpang seperti Kelimutu, Lawit, Tatamailau, Sirimau, Awu, Leuser, Binaya, Bukit Raya, Tilong Kabila, kapal-kapal yang saya sebutkan itu hanya memiliki kamar kelas 1, kamar kelas 2, dan kelas ekonomi saja. Untuk kapal tipe 500 penumpang, ruangan kamar kelas 2 terletak di dek 3 bagian depan. Untuk kelas ekonomi terletak di dek 2, dek 3 belakang, dan dek 4 belakang. Untuk kapal tipe 1000 penumpang, ruangan kamar kelas 1 terletak di dek 5 tapi bagian sebelah kanan kapal. Ruangan kamar kelas 2-nya terletak di dek 5 bagian sebelah kiri kapal. Dan ruangan kelas ekonomi terletak di dek 2, dek 3, dek 4, dan dek 5 bagian belakang. Untuk KM Gunung Dempo dan KM Labobar, ruangan kamar kelas 1 terletak di dek 6 bagian depan. Dan ruangan kelas ekonomi terletak dari dek 2, dek 3, dek 4, dek 5, dan dek 6 bagian tengah sampai ke belakang. Untuk KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Sinabung, dan KM Kelut, ruangan kamar kelas 1 terletak di dek 6 bagian depan. Ruangan kamar kelas 2 terletak di dek 5 bagian depan. Ruangan kelas 3 wisata terletak di dek 5 bagian belakang, dan kelas ekonomi terletak di dek 2, dek 3, dan dek 4. Untuk KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, KM Umsini, ruangan kamar kelas 1 terletak di dek 6 bagian depan. Ruangan kelas 2 terletak di dek 5 bagian depan. Ruangan kelas 3 terletak di dek 4 bagian depan. Dan ruangan kamar kelas 4 terletak di dek 2. Untuk kelas ekonomi terletak di dek 2 bagian belakang, dek 3 bagian belakang, dek 4 bagian belakang, dan dek 5 bagian belakang. Dan untuk KM Tidar, KM Ceremai, dan KM Dobon Solo, ruangan kamar kelas 1 dan kelas 2 terletak di dek 6, ruangan kamar kelas 3 terletak di dek 5, dan ruangan kelas ekonomi terletak di dek 2, dek 3, dek 4, dan dek 5 bagian belakang. Untuk harga antar kelas, selisihnya cukup jauh. Kita ambil contoh untuk rute dari Jakarta ke Makassar di tahun 1990. Untuk harga kamar kelas 1, harganya 75.000. Kelas 2, harganya 57.000. Untuk kamar kelas 3, harganya 45.500. Untuk kelas 4, harganya 38.000.
dan kelas ekonomi dengan harga Rp30.500. Itu adalah harga tiket untuk satu orang dewasa. Kalau sekarang pastinya juga selisihnya cukup jauh. Kita ambil contoh untuk rute Surabaya ke Makassar dengan KM Sinabung. Karena untuk saat ini tinggal KM Sinabung yang menyediakan kamar kelas untuk rute ke wilayah timur. Kalau ke arah barat ada KM Kelut dan KM Kelimutu. KM Sinabung untuk rute Surabaya ke Makassar. Untuk kamar kelas 1A harganya Rp846.000. Kelas 1B dengan harga Rp693.000. Kelas 2A dengan harga Rp476.000. Kelas 2B dengan harga Rp440.000 dan kelas ekonomi dengan harga Rp272.000. Saya ulangi, di KM Sinabung hanya ada kamar kelas 1A, 1B, 2A, 2B, dan kelas ekonomi. Dan saat ini kelas 3 wisata sudah lama ditiadakan. Apa sih yang membedakan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 1A, kelas 1B, kelas 1S ini di dalam kapal? Nah, ini penjelasannya cukup panjang. Untuk kamar kelas 1 yang terdapat di KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, KM Umsini, KM Tidar, KM Ciremai, dan KM Dobon Solo. By the way, untuk KM Ciremai dan KM Dobon Solo yang saya maksud, bentuk kapalnya masih belum dimodifikasi 3-in-1, alias masih kondisi baru dari Jerman. Kamar kelas 1 ini terletak di dek 6 dan hanya memuat 2 orang penumpang saja. Di dalam ruangan kamar kelas 1 ini ada terdapat 2 set tempat tidur, meja, kursi, lemari, TV, bantal, guling, selimut, kamar ber-AC, kamar mandi di dalam, dan ada jaket pelampung juga tersedia di dalam sana. Untuk KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Sinabung, KM Kelut, KM Dorolonda, KM Gapulu, ruangan yang saya sebutkan ini tadi adalah ruangan kamar kelas 1A. Untuk di kapal tipe 1000 penumpang, kelas 1 yang saya maksudkan juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Hanya saja ruangan kamar mandinya terletak di luar kamar alias terpisah dari dalam kamar. Untuk kamar kelas 2 yang terdapat di KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, KM Umsini, kamar ini terletak di dek 5 dan memuat 4 orang penumpang saja. Ruangan kamar kelas 2 ini terdapat 4 set tempat tidur, tanpa TV, ada lemari, bantal, selimut, jaket pelampung, dan kamar mandi di dalam. Untuk di KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Sinabung, dan di KM Kelut, ruangan yang saya sebutkan tadi alias kelas 2 adalah ruangan kamar kelas 1B. Untuk di kapal tipe 1000 penumpang, kelas 2 yang saya maksudkan tadi berada di dek 5 sebelah kiri di setiap kapal tipe 1000 penumpang, dan ruangan kamar mandi berada di dalam kamar. Untuk kamar kelas 3 yang terdapat di KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, KM Umsini, ruangan kamar ini terletak di dek 4 dan memuat 6 orang penumpang saja. Ruangan kamar kelas 3 ini terdapat 6 set tempat tidur, lemari, tidak ada TV, dan kamar mandi di luar. Untuk kelas 3 yang ada di KM Tidar, KM Ciremai, dan KM Dobon Solo terletak di dek 5 bagian depan dan tengah. Untuk di KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Sinabung, dan di KM Kelut, ruangan kamar kelas 3 yang saya bahas ini adalah ruangan kamar kelas 2. Untuk kamar kelas 4 yang ada di KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, dan KM Umsini, kamar ini terletak di dek 2 dan di dek 3 dan memuat 8 orang penumpang. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan kamar kelas 3 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk kamar kelas 1S atau 1 spesial yang ada di KM Dorolonda dan di KM Gapulu hanya terdapat 4 kamar saja. Isi dalam kamarnya berupa 1 spring bed besar, jadi tidak terpisah seperti layaknya kelas 1A. Untuk kelas 3 wisata yang ada di KM Bukit Siguntang dan di KM Lambelu, dengan kelas ekonomi, letak perbedaannya cuma di bagian seatnya aja. Untuk kelas ekonomi ada terdapat bagasi di atasnya seperti ini, sedangkan kelas 3 wisata yang ada di kedua kapal ini bentuknya polos seperti yang kita kenal di kelas ekonomi KM Sinabung, KM Kelut, KM Dorolonda, KM Gapulu, KM Labobar, dan KM Gunung Dempo. Dan kalau saya tidak salah, di kelas 3 wisata ini hanya ada dapat tambahan bantal doang untuk setiap seatnya.
Sementara di kelas 3 wisata yang ada di KM Kelut dan di KM Sinabung dengan kelas ekonomi tidak ada perbedaan bentuk yang mencolok seperti di KM Bukit Siguntang dan di KM Lambelu. Apa sih yang membedakan antara kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A, dan kelas 2B? Untuk kamar kelas 1A yang ada di KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Sinabung, KM Kelut, KM Dorolonda, dan di KM Gapulu, letak istimewa dari kamar kelas 1A ini sebenarnya cuma bisa melihat ke arah luar atau ke laut, atau dengan kata lain ada jendela yang bisa melihat ke arah bagian luar. Sedangkan kelas 1B, untuk ruangan kamar kelas 1B itu tidak bisa melihat ke arah luar atau melihat ke arah laut, karena posisi kabin kelas 1B itu berada di tengah. Begitu juga dengan 2A dan 2B. Untuk kelas 2A, itu ada jendela yang bisa melihat ke arah luar. Sedangkan untuk kelas 2B tidak ada jendela karena posisinya di tengah. Biasanya ruangan kamar kelas ini diambil oleh orang yang membutuhkan privasi, suami istri, atau keluarga. Untuk teman-teman ketahui, ternyata jumlah penumpang kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang ada di dalam kapal ini ternyata jumlahnya beda-beda. Di kapal KM Kerinci dan Kambuna, kamar kelas 1 terdapat 50 kabin dan jumlah penumpang di kamar kelas 1 sebanyak 100 orang penumpang. Kamar kelas 2 terdapat 50 kabin dengan jumlah penumpang kamar kelas 2 sebanyak 200 orang penumpang. Kamar kelas 3 terdapat 50 kabin dengan jumlah penumpang kamar kelas 3 sebanyak 300 orang penumpang. Kamar kelas 4 terdapat 62 kabin dengan jumlah penumpang kamar kelas 4 sebanyak 496 orang penumpang. Dan kelas ekonomi sebanyak 500 orang penumpang. Sedangkan di kapal KM Rinjani dan KM Umsini, jumlahnya berbeda. Untuk penumpang kamar kelas 1 sebanyak 40 orang penumpang, kelas 2-nya sebanyak 88 orang penumpang, kelas 3-nya sebanyak 168 orang penumpang, untuk kelas 4 sebanyak 656 orang penumpang, dan kelas ekonomi sebanyak 785 orang penumpang. Untuk di KM Tidar dan di KM Dobon Solo, jumlahnya berbeda lagi. Untuk kamar kelas 1 di kedua kapal ini dapat menampung sebanyak 40 orang penumpang, kelas 2-nya sebanyak 88 orang penumpang, kelas 3-nya sebanyak 288 orang penumpang, dan kelas ekonomi sebanyak 1488 orang penumpang. Untuk di KM Ciremai, jumlahnya berbeda tipis dengan KM Tidar dan KM Dobon Solo. Untuk penumpang kamar kelas 1 di KM Ciremai sebanyak 44 orang penumpang, kamar kelas 2-nya sebanyak 88 orang penumpang, kelas 3-nya sebanyak 288 orang penumpang, dan kelas ekonomi sebanyak 1553 orang penumpang. Di kapal KM Bukit Siguntang dan di KM Lambelu, jumlahnya berbeda lagi. Untuk penumpang kamar kelas 1A-nya dapat menampung penumpang sebanyak 64 orang penumpang, kelas 1B-nya sebanyak 80 orang penumpang, untuk kamar kelas 2A-nya dapat menampung sebanyak 144 orang penumpang, untuk kelas 2B dapat menampung 96 orang penumpang, kelas 3 wisata dapat menampung 355 orang penumpang, dan kelas ekonomi sebanyak 1.267 orang penumpang. Untuk jumlah kapasitas penumpang kamar kelas 1, kelas 2, kelas ekonomi yang ada di KM Kelut, KM Sinabung, KM Dorolonda, KM Gapulu, KM Labobar, dan di KM Gunung Dempo, silahkan kalian lihat di video series History of atau sejarah dari kapal yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk kapal tipe 1000 penumpang seperti KM Kelimutu, KM Lawit, sampai KM Tilong Kabila, kamar kelas 1-nya dapat menampung 14 orang penumpang, kamar kelas 2-nya dapat menampung 40 orang penumpang, untuk kelas ekonominya jumlahnya berbeda. Untuk jumlah kapasitas penumpang kelas ekonomi di KM Kelimutu dan di KM Lawit dapat menampung sebanyak 866 orang penumpang. Untuk di KM Sirimau, Tatamailau, dan di KM Awu, jumlah penumpang kelas ekonominya sebanyak 915 orang penumpang. Dan di KM Loser, KM Binaya, KM Bukit Raya, dan KM Tilong Kabila, kelas ekonominya dapat menampung sebanyak 916 orang penumpang. Jadi selisihnya beda 1 orang penumpang aja. Sayangnya fasilitas kamar kelas ini sudah ditiadakan sejak tahun 2016 dan saat ini hanya tersedia di 3 kapal Pelni aja, yaitu KM Kelut untuk rute Medan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Jakarta, rutenya pergi pulang,
Terus ada KM Kelimutu dengan rute Semarang, Sampit, Surabaya, Kumai. Dan di KM Sinabung dengan rute dari Surabaya menuju Makassar, Bau-Bau, Banggai, Bitung, Ternate, Babang, Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura. Rutenya pergi pulang. Untuk di kapal yang lain, ruangan kamar kelas masih tetap ada. Namun fasilitasnya aja yang sudah ditiadakan dan di dalam kapal ada peraturan tertulis. Jika ditanya ke saya, apakah kamar kelas nyaman? Buat saya sih tergantung situasi dan kondisi. Buat saya pribadi, ruangan kamar kelas 1 atau kelas 2 maupun kelas ekonomi sama nyamannya. Itu sih tergantung kita sendiri, apakah mampu beradaptasi atau memiliki jiwa sosial atau tidak. Buat saya yang raksasa ini baik di dalam ruangan kamar kelas maupun ruangan kelas ekonomi sama-sama nyaman selama kepala saya tidak kepentok pintu atau nyangkut dengan langit-langit di dek kapal. Untuk ukuran panjang seat kamar kelas, saya suka karena ukurannya panjang dan kaki saya tidak nyangkut atau kepentok. Kapal Pelni beda dengan kapal sebelah. Yang terbesar itu tuh. Ya kalian tahulah ya kapal yang mana yang saya maksudkan. Maklum aja, kapal Pelni itu buatan Eropa, sedangkan kapal sebelah itu buatan Jepang. Mungkin buat sebagian orang saat ini, jika berlayar dengan membawa keluarga seperti anak, istri, dan suami, pasti akan membeli tiket kamar kelas atau nekat menyewa kamar kelas. Sebenarnya tidak salah sih. Hanya saran saya, ini saran saya ya, kalau bisa buat yang bawa anak-anak mending di kelas ekonomi aja. Biar sekalian ajari anak-anak untuk hidup bersosial dengan orang lain. Dapat teman main jika memang ada yang seumuran. Dan juga diajari bersosialisasi dengan orang lain. Kemarin saya ada lihat anak-anak di ruangan kamar kelas. Mereka ribut di dalam kamar kelas dan mengganggu penumpang lainnya yang juga ada di dalam kamar kelas. Dan untuk para penumpang yang ingin atau nekat menyewa kamar kelas, mending mikir 14 kali deh. Karena ada beberapa ruangan kamar kelas yang sudah tidak ada pintunya lagi, AC-nya mati, tidak ada TV, dan jauh dari kata nyaman. Kalau kalian tidak percaya, resiko ya tanggung sendiri aja. Dulu saat sebelum adanya pandemi COVID-19, kamar kelas bisa didapatkan jika beli atau booking tiket 2 minggu sebelum hari keberangkatan. Dan ruangan kamar kelas yang sekarang adalah kelas ekonomi. Namun saat ini, kamar-kamar kelas ditempatin oleh teman-teman ABK. Pasti kalian akan bertanya, kenapa sih ABK yang nempatin ruangan kamar kelas dan kenapa tidak boleh disewakan? Nah, untuk hal ini kita tanyakan langsung kepada kapten kapalnya aja ya. Fasilitas kamar kelas kenapa ditiadakan? Dan kenapa hanya kapal Kelut, Sinabung? Sekarang di sini juga kemudian dan pandemi, ya, semua dibikin sini kelas. Sekarang malah nggak dipakai, malah dipakai kru supaya kru itu terjaga jarak dari namanya pandemi COVID-19. Iya. Kalau saya kumpul kan bisa 4-4, saya ganti 3 jenderal aman kan? Hanya bagian yang nanya, itu kenapa sih nggak bisa lagi atau bisa kita sewa? Bukan, tapi ini sekarang dibuatkan kru. Jadi krunya ditarik dari semua negara, dari 4 jadi 1-2-2 aja. Jadi semua terpasang kamar kelas tepat. Itu sebenarnya sah nggak sih Pak disewakan ke penumpang? Nggak boleh. Nggak boleh lah, jelas. Semuanya fasilitas di kapal itu untuk melayani penumpang. Tapi karena ini pandemi, semua ruangan itu dibuat kru sekarang. Karena kru semua kan? Soalnya kan ada yang nanya gitu kan. Bisa nggak sih? Berapa sih? Gini, kalau kita di kapal ini semuanya single class. Jadi kelas-kelas itu digunakan untuk kru, untuk rekanan supaya tidak namanya langsung bersama COVID. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai kamar kelas. Pembahasan kali ini memang panjang karena saya tahu tentang hal ini. Bagaimana menurut kalian tentang kamar kelas? Apakah harus tetap diadakan kembali atau tidak? Mengingat selisih harga tiketnya terlalu jauh dengan harga kelas ekonomi kapal dan selisihnya juga cukup jauh dengan harga tiket ekonomi pesawat. Kalau saya pribadi, saya pernah mengambil kamar kelas di tahun 2015 dengan KM Kelut, KM Ciremai, dan KM Kambuna. Kamar kelas 3 juga pernah di KM Sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share video ini dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.
Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya. Pepsi Man.